Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberita firman dan pelayanan liturgi mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga dan selamat beribadah bagi setiap keluarga yang beribadah melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Tema ibadah, tangannya tetap memberkati kita. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan pembawa berkat bagi kita semua. Pemberita firman adalah Pendeta Benyamin Lau Hena Pesi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, hari ke-40 setelah Ia bangkit. Sebelum terangkat naik ke surga, menurut kesaksian Alkitab, Tuhan Yesus beberapa kali mengunjungi dan menampakkan diri kepada para murid untuk meyakinkan mereka bahwa Ia hidup juga untuk memulihkan iman dan kepercayaan mereka. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam satu takutan. Ia hadir saat mereka putus asa menempuh perjalanan. Ia hadir saat mereka bekerja tanpa hasil. Ia hadir untuk menempuh duka cita menjadi sukacita. Menempuh putus asa menjadi pengharapan. Merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Merubah segala hal buruk menjadi indah dalam hidup. Ia hadir di tengah persekutuan ibadah keluarga kita masing-masing untuk menyertai, menolong, memberkati, dan memberi damai sejahteranya. Kita berdiri menghadap Tuhan, menyembah serta menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya melimpahi kamu. Dan melimpahi atasmu juga. Amin. Hari ini kita semua merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Nats pembimbing kita dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 15, yang demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita panjatkan doa di hari ini. Ya Tuhan Yesus, di hari ini, hari kenaikan-Mu ke surga, kami semua keluarga masing-masing bersekutu, beribadah, memuji, menyembah, berdoa, dan ingin mendengar firman. Seperti Engkau membawa para murid untuk mengalami berkat dan memujizat-Mu saat terangkat ke surga, maka kami pun membawa diri dan hidup sekeluarga kami untuk mengalami berkat dan mujizat yang sama di hari ini. Kami ingin melihat dengan mata iman kami, Engkau terangkat naik sambil tangan-Mu memberkati kami. Meskipun Engkau pergi meninggalkan kami, namun kami tidak sedih dan berduka cita. Kuasa dan berkat yang Engkau berikan akan membuat kami sangat bersuka cita menjalani hari-hari kehidupan kami, sesulit apapun. Ya Tuhan Yesus, dengan mata iman, kami melihat Engkau masuk gerbang surga dan duduk di tahta kemuliaan-Mu, disambut dan disembah oleh seluruh penghuni surga. Kekasih-kasih kami yang telah meninggal dulu maupun selama masa pandemik ini, mereka pun menyambut dan menyembah-Mu. Mereka kini ada di hadiran, itulah sukacita dan kebahagiaan kami. Ampunilah kami yang lemah dan berdosa ini. Ampunilah jika kami pernah kecewa
marah terhadap Tuhan dan sesama karena merasa putus asa, merasa gagal dalam usaha kerja, merasa tidak bahagia dalam hidup berkeluarga, merasa miskin dan hina, merasa ditinggalkan dan diperlakukan tidak adil ketika kekasih kami meninggalkan. Kami lupa akan janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami selamanya. Engkau tidak akan membiarkan kami sebagai yatim piatu. Engkau akan selalu peduli kepada para janda dan orang-orang miskin yang menderita dan tinggal sebatang kara. Ampuni kami ya Tuhan, berilah kami kuasa dan berkat-Mu. Singkirkan kesuraman dan kesedihan serta semua rasa bersalah kami. Baharui hidup kami agar kami selalu bersukacita dan hidup untuk memuliakan Allah. Karena berkat dan kuasa dari Tuhan Yesus selalu dicurahkan bagi kami dan seisi rumah tangga. Ajarlah kami selalu bersekutu dan menyembah-Mu dalam ibadah ritual, doa, ibadah aktual kami, baik gedung gereja, di rumah, di tempat belajar, dan di tempat usaha kerja kami. Sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan dengarkan bersama pujian dari Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera. Di dalam dunia semua harta yang dapat tercapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Di bumi berlalu sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapakku. Setiap hari dan bersama kasih
Terima kasih untuk puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian saudara-saudara. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, siapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Hari ini kami merayakan sukacita kami, kemenangan Yesus, dan Dia sudah naik ke sorga. Dia adalah Raja di atas segala raja dan kini Dia sebagai penguasa, baik di sorga maupun di bumi. Dan hari ini kami semua umat kepunyaan-Mu merayakan sukacita kenaikan Yesus ke sorga. Saatnya kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami akan menghayatinya melalui renungan firman Tuhan. Sehingga oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami semua dimampukan untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Kami bersukacita karena kemenangan iman kami. Yesus telah naik ke sorga dan memberikan pengharapan kepada kami bahwa Ia juga akan datang kembali untuk mengangkat kami semua masuk dalam kerajaan-Nya. Karena itu biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini akan membawa kekuatan bagi kami untuk kami terus melangkah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami tetap memiliki keyakinan iman kepada Yesus Kristus yang sekarang sudah naik ke sorga dan telah menjadi penguasa dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus yang telah naik ke surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, Injil Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53 yang mengatakan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Hari ini kita semua sebagai orang percaya merayakan peristiwa besar dalam sejarah hidup manusia. Kisah Yesus yang adalah Kristus dalam kehidupan kita, bukan saja Dia mati dan bangkit, tetapi
dia naik ke surga. Saudara-saudara, sebelum sampai ke sana, saya akan mengulaskan beberapa hal. Kita semua sering dan pernah membaca sebuah novel, atau mungkin kita semua juga sering menonton, menyaksikan di layar televisi cerita-cerita romantis. Tentunya saudara dan saya selalu mengharapkan akhir dari sebuah cerita ini apa? Apakah kisah yang kita baca atau cerita yang kita saksikan di layar televisi kita, cerita itu mengantar kita dan membawa kita pada suasana yang pada akhirnya akhir dari sebuah cerita itu adalah membuat kita senang. Boleh dikatakan dalam bahasa yang keren sering disebut happy endingnya. Jadi endingnya begitu bahagia. Ya. Jadi semua orang sedang menunggu apa sih akhir dari cerita itu. Saudara-saudara, di negara kita atau mungkin kita semua pernah menyaksikan di layar televisi kita cerita-cerita sinetron era 90 sampai akhir 2000-an. Di layar televisi kita dipenuhi dengan sinetron-sinetron. Ada yang sifatnya pendek, singkat, orang bisa tahu akhir ceritanya bagaimana. Terkadang orang juga berada pada titik kejenuhan. Kenapa? Karena ceritanya terlalu panjang. Ada salah satu sinetron yang sampai berjilid-jilid beberapa episode sampai ke 100 sekian episode. Ceritanya dari dia kecil punya anak, dia kawin, dia besar, dia kawin, kemudian dia kawin, dia punya anak, kemudian dia punya anak, dia punya cucu, dia kemudian punya cucu, punya cicit lagi dan seterusnya. Sampai-sampai kadang-kadang orang bertanya, cerita ini sampai di mana? Sampai pastiu, katanya begitu. Kenapa? Karena bosan, tidak tahu jelas bagaimana. Nah, saudara-saudara, akhirnya kita mau menyimpulkan bahwa kita membaca sebuah buku berkisah tentang cerita kehidupan. Apakah itu bercerita tentang romantisme ataupun cerita cinta kasih seorang sepasang laki-laki dan perempuan, atau kita menyaksikannya di layar televisi, tentu kita menanti akhirnya itu bagaimana. Saudara-saudara, masyarakat kita sekarang digandrungi yang namanya drakor. Ternyata di masa-masa pandemi COVID-19 ini drakor cukup populer di kalangan masyarakat kita. Kenapa orang banyak menyukai drama Korea? Ceritanya sederhana, tidak panjang lebar. Orang bisa mengikutinya dengan perlahan-lahan. Karena di satu sisi perilaku dan sikap dari tiap tokoh-tokoh itu sangat ramah sekali. Dan ceritanya sangat bagus sekali diulasnya. Sehingga semua penonton, kalau dia tidak terlewati satu episode saja, dia merasa menyesal. Karena apa? Karena memang ceritanya menarik. Ceritanya terbawa para penonton itu untuk menyaksikan drama itu. Sehingga akhirnya kesimpulannya begini dan begini dan begitu. Dan bagus sekali dan seterusnya. Dan yang sekarang lagi populer, yaitu yang sekarang diperbincangkan oleh kaum perempuan, yaitu drama Korea, The World of the Marriage. Wah, itu sampai episode sekian. Semua orang tertarik, termasuk saudara dan saya, karena ceritanya sederhana sekali lagi. Saudara-saudara, yang saya mau katakan begini, bukan soal drama Korea dan bukan soal bagaimana-bagaimana, tapi sebuah kisah dalam hidup manusia, sebuah cerita, kita selalu menanti apa akhirnya, apakah membawa suasana sukacita. Mari kita kembali pada bacaan kita. Kita tahu semua bahwa Injil ada 4 dalam Alkitab Perjanjian Baru, dan semua Injil bercerita kisah perjalanan dan kehidupan Yesus. Kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan sampai kita hari ini merayakan kenaikannya ke surga.
Saudara-saudara, salah satu kitab Injil yang menjadi dasar bacaan kita adalah Injil Lukas. Bacaan kita hari ini merupakan bagian akhir dari tulisan Lukas. Kita tahu seorang dokter yang menulis sebuah cerita tentang Yesus, sangat detail sekali. Hari ini kita membacanya kembali dengan ciri khasnya Lukas. Yang pertama dia katakan, ada tempat di situ. Nama tempat. Lalu Yesus membawa mereka. Kata mereka ini adalah para murid. Keluar kota sampai dekat Betania. Berarti ada satu tempat. Jadi cerita tentang kematian, kelahiran, kemudian pelayanan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus sampai pada peristiwa kenaikannya, Lukas mencatatnya secara detail. Maklum seorang dokter, dia punya cara dalam memberikan sesuatu, menceritakan sesuatu secara detail sekali. Termasuk nama tempat dia tidak pernah lupakan itu. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, cuma yang saya mau katakan, kalau cerita sinetron atau apapun itu dibuat oleh kemauan sutradara. Bagaimana ceritanya? Harusnya begini, sutradara yang mengatur. Lalu kemudian juga cerita di dalam sinetron ataupun di novel-novel semua tergantung pasarannya bagaimana. Bagaimana masyarakat mau menyukai dan seterusnya. Tapi cerita Yesus bukanlah cerita seperti sinetron. Kenapa? Karena dia bukan cerita fiktif. Dia benar-benar menceritakan tentang seorang manusia yang bernama Yesus. Yang lahir bukan dari perjumpaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dari karunia Roh Kudus pada diri seorang perempuan Maria. Lalu kemudian dia melayani, kemudian dia mati. Cerita kematian Yesus dan kebangkitannya selalu menggambarkan bagaimana tokoh Yesus yang mau berkorban untuk orang banyak. Seperti seorang pahlawan yang maju berani. Itu ditampilkan, itu diperlihatkan. Sementara para murid semua bersembunyi, Yesus tampil ke depan dan memberi dirinya berkorban untuk semua orang. Sampai pada titik kematiannya, kita melihat sosok Yesus demikian. Lalu kemudian cerita kebangkitannya. Jadi menggambarkan bagaimana Yesus yang punya kuasa, yang mengalahkan kuasa maut. Lalu kemudian dia berjumpa dengan murid-muridnya. Sebagai bukti bahwa semua pengajarannya benar-benar sesuai dengan perkataannya. Bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Nah saudara-saudara, hari ini kita berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus. Dan karena itu Lukas kembali mencatat bahwa satu hal yang paling penting sesuai dengan tema kita, tangannya tetap memberkati kita. Jadi pada bacaan hari ini dia katakan begini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, saudara-saudara, kata memberkati itu memiliki beberapa catatan. Yang pertama dikatakan di sini, memberkati berarti memberi makna Allah mengaruniakan, memberi karunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memberkati berarti Yesus mau menunjukkan bahwa Allah hadir bersama kita. Yang berikutnya, ketiga, Yesus memberkati mereka itu berarti Yesus memberi kekuatan, memberikan kuasanya, pertolongannya. Dan yang terakhir, Allah bekerja selalu menghasilkan yang terbaik. Jadi saudara-saudara, kata memberkati memiliki makna yang besar. Sekarang mari kita coba artikan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Jadi peristiwa itu bukan sekedar Yesus naik ke sorga, tetapi dia memberkati lebih dulu. Jadi kata memberkati itu menunjukkan kekuatan.
bahwa sepeninggalnya Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya seorang diri sesuai dengan janjinya. 10 hari ke depan kita akan merayakan peristiwa itu. Dan karena itu saudara-saudaraku, peristiwa kenaikan Yesus Kristus, mari kita coba tempatkan kembali dalam konteks kita bersama. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita semua diajak. Satu hal yang paling penting, mari kita perhatikan. Cerita kebangkitan Yesus memberikan pengharapan kepada kita dan membuka cakrawala kita bahwa hidup manusia bukan diakhiri dengan kematian, tapi kebangkitan dan hidup yang kekal. Cerita yang kedua tentang kenaikan Yesus ke surga. Ini membuktikan kepada saudara dan saya, surga itu ada. Surga itu bukan isapan jempol. Surga itu ada. Kenapa? Karena Yesus naik ke surga. Berarti menjadi pelajaran buat kita semua dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Saudara dan saya diajak untuk memiliki sebuah kekuatan. Surga bukan cerita isapan jempol. Surga bukan sebuah dongeng. Tapi sebuah berita yang benar-benar nyata. Karena Yesus, dia naik ke surga, membuktikan surga itu ada. Jadi saudaraku, mari kita lewati masa-masa sulit ini. Dia yang berkuasa sudah memberkati saudara dan saya untuk memberikan kepada kita tadi. Kita diberi karunia. Kita diberikan kekuatan. Dan kita selalu diyakinkan Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Dengan demikian kita tidak seorang diri menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita diajak untuk tetap berdiri tegak. Berjalan bersama-sama. Kapan waktunya selesai? Itu tugas kita bukan di situ. Tugas kita adalah saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam keluarga kita masing-masing. Untuk kita punya kekuatan. Yesus bukan saja dia bangkit dari antara orang mati. Tapi dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Nanti dia akan genapi janji dia berikutnya. 10 hari ke depan, hari ke-50, saudara dan saya akan merayakannya. Sanalah penggenapan janji Yesus. Dan yang terakhir dia katakan pada kita semua, dia akan datang kembali. Jadi tangannya yang memberkati kita akan memberi kekuatan buat saudara dan saya dalam penantian kedatangannya kembali ke dalam dunia ini untuk terakhir kalinya menjadi hakim atas dunia ini. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama orang percaya di segala waktu dan tempat kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan sikap yang sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita masing-masing di dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena kasih karunia Tuhan sajalah kami boleh melaksanakan ibadah hari kenaikan Yesus Kristus. Melalui siaran ini bersama dengan jemaat-Mu tiap keluarga yang menyaksikan siaran ini, kami bersuka cita dan dikuatkan melalui peristiwa iman percaya kami yang kami senantiasa dikuatkan bahwa Yesus telah naik ke sorga, telah membuktikan kepada kami bahwa sorga itu ada karena Yesus Kristus yang sudah naik ke sorga. Bapa di sorga, dalam penantian-Mu kedatangannya kembali dalam dunia ini, kami tetap penuh harapan dan memohon kepadamu, kuatkanlah kami untuk dapat melangkah sambil menyongsong kedatangan-Mu untuk terakhir kalinya sebagai hakim di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kami mau berdoa untuk seluruh gereja Tuhan yang merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Walaupun ibadah kami hanya di rumah-rumah, tapi kami tetap dikuatkan melalui firman-Mu. Hari ini juga kami mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk semua saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tidak dapat beribadah bersama kami, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau tilik satu demi satu, Engkau berkati mereka, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang di ruang isolasi. Oleh karena virus ini ya Tuhan, mereka juga harus terpisah dari keluarga. Tuhan memberi mereka kekuatan dan proses pemulihan. Engkau juga memberkati tenaga medis yang dengan kerja keras mereka siang dan malam untuk melayani saudara-saudara kami, sehingga semua saudara-saudara kami dapat kembali merasakan pemulihannya. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa mulai dari pimpinan pusat kami sampai ke daerah, dalam berusaha dan berupaya untuk mengurangi penyebaran virus ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh terlepas secara perlahan-lahan. Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin kami. Dan biarlah sebagai warga negara kami bekerja bersama dengan para pemimpin kami untuk tetap taat dan ikut aturan dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kami. Karena semuanya dilakukan untuk kebaikan banyak orang dan demi keselamatan bangsa dan negara kami. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini di rumah-rumah. Tuhan, biarlah firman-Mu tetap hadir di tengah-tengah keluarga dan menguatkan mereka semua. Hari ini juga kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat GPB Sejahtera Jakarta di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati di dalam kehidupan kami, baik selaku presbiter. Tuhan, mampukan kami dalam melayani segala pelayanan yang dipercayakan kepada kami dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Kami berdoa untuk unit-unit misioner. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pegawai kantor gereja.
Kami berdoa juga untuk koster dan keamanan. Kami menyerahkan setiap pribadi dengan segala peran dan fungsinya dalam pelayanan di gereja-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk persiapan kami untuk melaksanakan sidang majelis jemaat yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei yang akan datang. Kami hanya bisa mempersiapkan semua laporan-laporan kerja kami dan untuk mengevaluasi triwulan keempat program kerja tahun 2019-2020. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga pada hari ini bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan. Diberkatilah mereka. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk Ibu Tri Esti Setianingsih, Penatua Gultom, Bapak Hartono, Bapak Martin Lemena, Ibu Yohana Lemena, Bapak Pendeta Metan Panuan, Ibu Lydia Margareta de Pretes, Ibu Tambunan, Ibu Magda Tumbol, Ibu Basuki, Adik Yonatan Aristo Mufid, Ibu Julien Lomboan, Ibu Sumarsi, Bapak Franz Tumbol, Ibu Leni Patiata, Bapak AS Watimena, Ibu Karla Watimena, Ibu Elizabeth Magdalena Astuti, Ibu Evelyn Venita Pati, dan Saudari Astrid Palar. Kami menyerahkan saudara-saudara, keluarga, ataupun orang-orang tua kami yang dalam kondisi tubuh yang lemah. Mereka mendapatkan kembali kekuatan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, baik melalui obat-obatan maupun melalui perawatan medis. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu, GPIB Sejahtera Jakarta yang ada di 5 sektor pelayanan. Kami berdoa untuk kami semua presbiter yang bertugas. Kami berdoa untuk tim yang sudah menyiarkan siaran ini, diberi kesehatan dan kekuatan selama masa pandemi COVID-19. Kami melaksanakan siaran ini sehingga kami tetap melayani firman Tuhan, dan firman-Mu sampai di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua yang terlibat, baik puji-pujian, paduan suara dari Pelkat Gerakan Pemuda, pianis, dan semua unsur yang terlibat sehingga acara atau siaran ini dapat berlangsung dengan baik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan doa syukur kami di hari kenaikan Yesus Kristus pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Allah. Karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerah-Nya bagi kita. Mari bersyukur di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Karena Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan akan memelihara serta memberkati kita. Mari mengucap syukur dengan mulut yang memuji dan tangan yang memberi persembahan kepada Tuhan.
Kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan sujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk duduk di tahta mulia sebagai Raja yang berkuasa. Ya Yesus Raja kami, penuhilah hidup rumah tangga serta kerja usaha kami dengan kuasa dan kemuliaan-Mu, agar segala yang kami lakukan adalah demi kemuliaan-Mu dan membawa sejahtera bagi hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pembangunan tubuh Kristus dan demi pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Amin. Jemaat, silakan duduk. Warta Jemaat hari Kamis 21 Mei 2020 sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian disampaikan informasi berikut ini. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur, persembahan Paskah, iuran Kalvari dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Jemaat GPIB Sejahtera. Nomor rekening tertera dalam layar. Persembahan krisis center melalui rekening Bank CNB Niaga atas nama Jemaat Sejahtera. Nomor rekening tertera pada layar. Konfirmasi bukti persembahan dan bantuan krisis center dapat melalui perjanjian atau WA atau telepon ke Saudari Joen S. Piko 5 dan Ibu Poni. Nomor telepon tertera pada layar. Untuk kegiatan sekolah minggu Pelkat PA GPIB Sejahtera dapat ditonton di channel YouTube PA GPIB Sejahtera Jakarta Selatan. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Ia memberikan firman-Nya kepada kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kepada seluruh jemaat yang menyaksikan siaran ini, presbiter yang bertugas dalam ibadah hari ini mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.